Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini. Bapa sungguh baik di dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan sembari pada siang hari ini Engkau mendapati kami dalam keadaan baik-baik saja. Semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati kami semua yang ada di tempat ini, memberikan hidup kami ke dalam tangan Tuhan untuk dibentuk kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan berkati hidup mereka, rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka juga Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Gabi keren pulau. Mantap. Grand Pol. Cakep. Jangan pernah hilang ya yel-yel ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat di dalam Roma 8 ayat 1. Di dalam Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan berkata bahwa tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, saya kasih judul firman Tuhan, yaitu hukuman tidak berlaku bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, bahwa setiap orang yang bersalah pasti ada konsekuensinya, yaitu hukuman menantinya. Jadi setiap orang yang bersalah, siapapun dia, pasti ada konsekuensi, yaitu hukuman. Sesuai dengan perbuatan orang itulah maka ia akan dihukum. Jadi setiap orang ini tidak ada yang luput dari hukuman jika dia bersalah. Kita sepakat dengan hal ini, amin. Tentunya orang yang bersalah berhak juga untuk menunjuk pembelanya, ya, atau pengacara. Kalau sekarang kita tahu bersama bahwa ada banyak yang memakai jasa pengacara. Untuk membayar pengacara kita tahu pasti mahal, gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa lolos dari persoalan yang kita hadapi, yang kita lakukan. Dinyatakan bahwa kita tidak bersalah karena kita pakai pengacara. Tapi itu mustahil, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu di dalam persoalan ini, orang yang bersalah ingin sekali, ya, perhatikan baik-baik, dikatakan bahwa ingin sekali membela haknya, supaya di ujung persidangan ia ingin mendengar jika dia tidak bersalah, ya, atau hukumannya diringankan, ya, hukumannya diringankan dari jaksa penuntut umum. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah itu yang menjadi tujuan hidup semua orang? Bahwa dalam perjuangan melawan dosa semasa hidupnya dan di dalam akhir hidupnya, ia ingin supaya ia didapati tidak melakukan dosa. Tetapi itu sangatlah mustahil, karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, siapapun dia, firman Tuhan berkata, sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu kita butuh, ya, kita membutuhkan yang namanya pembelaan dari setiap pelanggaran-pelanggaran kita yang kita perbuat hari lepas hari. Saudara, siapapun saudara, ya, pasti saudara akan membutuhkan yang namanya pembela di dalam hidup saudara. Shalom saudara, siapa kira-kira di antara kita yang tidak membutuhkan pembela? Karena setiap orang yang berbuat dosa, apa yang kita lakukan, kita akan menerima yang namanya upah. Ya, kita akan menerima yang upah yang kita terima akibat perbuatan dosa yang kita lakukan. Di dalam Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Ya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tidak usah capek-capek, saudara. Yesus sudah menawarkan untuk kita, dan Dia menjadi pembela kita, supaya saudara dan saya tidak hidup di bawah hukum dosa. Amin, saudara. Jadi kita semua tidak hidup lagi di bawah hukum dosa. Yesus menawarkan, Dia akan menjadi pembela kita. Di dalam Roma 3 ayat 24-25 berkata, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengan cuma-cuma, gratis, di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, ya, karena iman di dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Sudah dikasih Tuhan, hari ini Tuhan menawarkan bagi kita hidup di dalam tawaran ini berlaku di masa kasih karunia. Artinya berlaku pada masa sekarang. Oleh sebab itu, mari kita jangan ragu. Amin. Jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang. Ketika saudara menerima tawaran Yesus, hiduplah di dalamnya dengan sungguh-sungguh. Ya, hiduplah di dalamnya dengan sungguh-sungguh. Karena saudara dikasih Tuhan bahwa untuk kita, Yesus rela mati, rela memikul dosa kita. Karena saudara dan saya, Dia tidak memandang bulu, ya, Dia tidak memandang siapa saudara. Dia mau, karena Dia lakukan itu dengan kasih. Yesus lakukan itu dengan apa, saudara? Kasih. Dengan kasih. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi di dalam Kristus saudara dan saya dibenarkan. Bukan saudara hidup benar, tetapi dibenarkan di hadapan Allah. Nah, ini yang Yesus lakukan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah. Jadi hari ini, siapa yang percaya Yesus, maka saudara-saudara sudah punya pembela. Katakan sama-sama, saya sudah punya pembela. Saya sudah punya pembela. Sekali lagi, saya sudah punya pembela. Pembela saudara dan saya itu pembela yang luar biasa. Amin. Bedanya pembela kita dan pembela dunia itu sungguh-sungguh luar biasa perbedaannya. Pembela yang menawarkan diri untuk kita, untuk membela kita tanpa syarat, ya, tanpa bayaran. Karena berdasarkan apa tadi? Kasih. Karena Dia berdasarkan kasih. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saya. Dia mengasihi kita semua. Maka jelaslah firman Tuhan yang berkata di dalam Roma 8 ayat 1 yang tadi kita baca, yaitu demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Jadi saudara dan saya, firman Tuhan berkata, ketika percaya kepada Yesus, maka Dialah yang menjadi pembela. Jadi di dalam hidup kita tidak ada lagi penghukuman. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan bisa memberkati hidup kita. Renungan singkat yang kita dengar pada minggu ini, biar boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kita. Menghadapi pandemi, kita tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur, berterima kasih, sebab kami tahu sekarang bahwa penghukuman tidak ada lagi bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus yang menjadi pembela setiap orang-orang yang percaya. Oleh karena itu berkati kami semua, sidang jemaat Tuhan yang tidak hadir saat ini, yang ada di rumah, di mana saja mereka berada, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan biar kiranya kasih karunia Allah terus tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka boleh melihat akan kasih Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini tetap berlaku. Seperti Engkau sudah memelihara hamba bersama dengan istri, menyembuhkan kami percaya
bahwa Tuhan juga memelihara sidang jemaat Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah firman-Mu, meteraikan ini di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin.